Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Judul renungan kita hari ini adalah Pemeliharaan Allah. Bersama ibunya, Budi yang berusia 3 tahun pergi ke gereja setiap minggu untuk membantu menurunkan bahan makanan dari truk yang melayani pembagian makanan. Suatu hari, setelah mendengar ibunya bercerita bahwa truk tersebut rusak, Budi berkata, "Aduh, bagaimana mereka bisa membagi makanan?" Ibunya menjelaskan bahwa gereja harus mengumpulkan uang untuk membeli truk baru. Budi tersenyum, "Aku punya uang," katanya, seraya meninggalkan ruangan. Ia kembali dengan membawa stoples plastik berhias stiker warna-warni berisi uang receh, yang berjumlah $38 lebih sedikit. Meski uang Budi tidak banyak, Allah menggabungkan persembahannya dengan persembahan dari jemaat lain untuk membeli truk pendingin yang baru, sehingga gereja dapat terus melayani komunitas mereka. Uang dalam jumlah kecil yang dipersembahkan dengan murah hati selalu lebih dari cukup ketika diserahkan ke tangan Allah. Dalam 2 Raja-Raja 4, seorang janda miskin meminta bantuan uang kepada Nabi Elisa. Elisa menyuruh janda itu menghitung apa yang dimilikinya, meminta bantuan kepada tetangganya, kemudian mengikuti perintahnya. Allah memperlihatkan pemeliharaannya yang ajaib dengan memakai sedikit minyak milik janda itu untuk mengisi semua bejana yang dikumpulkannya dari para tetangga. Elisa berkata kepadanya, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu, jika kita hanya berfokus pada apa yang tidak kita miliki, bisa jadi kita melewatkan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Allah melakukan hal-hal besar dengan apa yang memang kita miliki." Marilah kita renungkan, pernahkah Allah melipat gandakan apa yang Anda miliki dengan cara yang ajaib? Pernahkah Allah memakai Anda untuk menggabungkan milik Anda dengan persembahan orang lain, demi memenuhi kebutuhan yang lebih besar dalam komunitas Anda?
Hal ini patut kamu ketahui. Setelah Elia diangkat ke surga, dimulailah pelayanan Elisa yang bertahan hingga lebih dari 50 tahun, 853 sampai 798 sebelum Masehi. Sebagai Nabi Allah, Elisa melayani kerajaan utara Israel pada masa raja-rajanya menyeret bangsa Israel kepada penyembahan Baal. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 8 ayat 15. Elisa melakukan berbagai mukjizat yang mirip dengan yang dilakukan oleh mentornya, dan ini menunjukkan bahwa ia memang penerus Elia dan mengesahkan dirinya sebagai Nabi Allah. Dalam 2 Raja-Raja 4, Elisa memampukan seorang janda untuk menebus kedua anaknya yang akan dijual sebagai budak dengan tersedianya minyak zaitun secara ajaib. Ia juga membangkitkan seorang anak laki-laki dari kematian. Ayat 32-37. Menurut ahli-ahli Alkitab, kedua mukjizat tersebut menjadi bayangan dari mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus kemudian memberi makan ribuan orang. Matius 14 ayat 15 sampai 21 lalu 15 ayat 32 sampai 38 dan membangkitkan anak laki-laki seorang janda dan anak perempuan Yairus dari kematian. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.